Hai guys, apa kabar kalian semua? Gue yakin kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada episode kali ini, gue mau bercerita tentang kapal Van der Wijk yang telah hilang lebih dari 85 tahun guys. Sebelumnya, gue mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah pada support sampai sekarang. Dan buat kalian yang belum pada subscribe, silahkan nih tinggal klik tombol di kanan bawah, pencet subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman atau saudara-saudara kalian kalau ada channel sekeren Daily Netizen. Thank you ya. Oke nih guys, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka jelas merupakan cerita fiksi. Namun, kejadian tenggelamnya kapal Van der Wijk yang mengilhami Buya Hamka untuk menulis cerita tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar nyata nih guys. Kisah kapal Van der Wijk yang tenggelam pada tahun 1936 di perairan Lamongan, Jawa Timur meninggalkan sejuta misteri selama puluhan tahun. Kini ada titik terang guys mengenai keberadaan kapal Van der Wijk yang memiliki julukan Titanic-nya Indonesia. Beberapa waktu lalu, para tim arkeolog dari Badan Cagar Budaya Jawa Timur mengabarkan kalau telah menemukan sebuah bangkai kapal yang diduga kapal tersebut adalah kapal Van der Wijk guys. Tapi nih guys, karena untuk mengidentifikasikan sebuah kapal yang tenggelam itu membutuhkan waktu yang cukup lama guys, nggak sebentar. Jadi itu perlu nih diteliti dulu nih kebenarannya, kapal ini Van der Wijk atau bukan. Para arkeolog meyakini kalau dilihat berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada bangkai kapal tersebut nih guys, itu sangat mirip sekali dengan kapal Van der Wijk. Dan yang membuat dugaan arkeolog itu semakin kuat nih kalau kapal tersebut adalah kapal Van der Wijk, itu ditemukannya di perairan Lamongan juga, yang dimana kapal Van der Wijk juga tenggelam di perairan Lamongan guys. Ya itu sih sebagai dugaan ya untuk memperkuat, tapi sekarang sedang diteliti nih guys. Lalu nih guys, gue mengutip dari laman Nat-Geo Indonesia. Menurut Bapak Wicaksono Dwi Nugroho, selaku salah satu arkeolog, beliau menjelaskan bahwa titik lokasi bangkai kapal tersebut sebenarnya telah ditemukan sejak bulan April 2021 lalu guys. Namun, tim baru bisa melihat dengan jelas kondisi kapal tersebut pada bulan Oktober 2021 lalu saat arus laut sedang tenang. Emang sih guys, gue nih sebagai scuba diver juga nih, kalau ngelihat arus laut lagi kenceng itu biasanya di dalam air tuh suka butek sih. Ya visibility cuman sekitar 2-5 meter, itu nggak jelas. Tapi kalau lagi arus laut bawah tuh lagi tenang, visibility tuh bisa sampai 10, bisa sampai 20 meter ke depan tuh kelihatan jelas jernih. Lalu kemudian nih guys, Bapak Wicaksono memaparkan bahwa bangkai kapal tersebut ditemukan dalam posisi miring dengan bagian terendah kapal tersebut terdapat pada kedalaman 55 meter dan bagian teratas ada di kedalaman 33-36 meter guys. Dalam juga ya, udah nggak bisa lama-lama tuh kita diving di kedalaman 35-36 meter, harus naik sedikit demi sedikit, kalau nggak ya bisa blackout. Kapal yang diduga Van der Wijk ini memiliki lebar kapal sebesar 18 meter dan memiliki panjang kurang lebih 100 meter. Panjang juga ya kapalnya. Lalu berdasarkan fitur-fitur yang sedang dianalisa oleh tim arkeolog, kapal ini sangat mirip sekali dengan Van der Wijk yang hilang 85 tahun lalu guys. Van der Wijk adalah kapal milik maskapai pelayaran Belanda. Kapal ini diluncurkan sebagai kapal penumpang dan juga kapal kargo. Kapal ini memiliki 2 kelas dan geladak. Kelas pertama memiliki kapasitas 60 orang dan kelas 2 memiliki kapasitas 34 orang, serta geladaknya bisa menampung hingga 1000 orang guys. Van der Wijk memang menyimpan sejuta misteri nih guys, mulai dari cerita romansa seperti Titanic, sampai juga kapal ini juga terkenal dengan sebutan kapal yang sangat mewah. Serta yang bikin daya tarik kapal ini semakin kuat, yaitu Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Bung Hatta pernah menaiki kapal ini guys. Itu saat Bung Hatta sedang hendak dibuang oleh Belanda ke Boven di Gul, Papua pada tahun 1921.
Kapal ini udah cukup terkenal juga ya. Lanjut nih guys, pada hari Senin 19 Oktober 1936, sekitar pukul 21 malam, kapal Van der Wijk mengalami kecelakaan dan kemudian tenggelam. Saat itu kapal Van der Wijk baru saja berangkat dari pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Semarang. Sebelumnya, kapal Van der Wijk telah berlayar dari Bali ke Surabaya guys. Van der Wijk karam di perairan Lamongan, Jawa Timur, tepat 12 mil dari pantai Brondong, Lamongan. Kapal Van der Wijk menurut banyak cerita adalah kapal yang sangat mewah karena banyak kaum bangsawan yang ikut dalam pelayaran tersebut. Pantesan sih banyak yang bilang kalau kapal ini mirip Titanic. Pada tanggal 22 Oktober 1936, surat kabar The Telegraph mengabarkan kalau akibat dari peristiwa tenggelamnya kapal Van der Wijk terdapat setidaknya 58 penumpang tidak selamat, 42 orang menghilang, dan 153 orang penumpang berhasil diselamatkan. Kemudian, saat kapal Van der Wijk tenggelam, sejumlah warga pesisir pantai Brondong juga berperan dalam proses evakuasi para penumpang guys. Kemudian pada saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberikan penghargaan buat penduduk pesisir pantai Brondong dengan mendirikan monumen Van der Wijk di sana guys. Jadi bisa dibilang monumen Van der Wijk tersebut adalah salah satu penguat kalau kapal Van der Wijk itu nyata dan memang tenggelam di perairan Lamongan guys. Dan kini nih guys, kapal yang diduga Van der Wijk itu masih terus diteliti oleh para arkeolog. Hingga nanti jika memang kapal tersebut adalah kapal Van der Wijk, para arkeolog tersebut akan mengumumkan ke media dan juga ke masyarakat. Oh iya nih guys, satu lagi. Menurut warga sekitar, perairan Lamongan tersebut memang terkenal angker dan penuh cerita-cerita mistis. Gue jadi teringat sih kayak perairan Masa Lembo ya, yang beberapa saat lalu gue pernah bahas. Itu juga gak jauh sih sebenarnya letaknya dari perairan Lamongan. Nanti itu akan gue bahas di edisi misteri aja ya guys ya. Oke semua, thank you banget ya udah dengerin cerita kami sampai selesai. Dan gue sangat berterima kasih buat kalian udah pada support hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.